Saya tahu, setelah video ini tayang, mungkin hidup saya nggak akan pernah tenang lagi. Karena apa yang saya lihat selama bertahun-tahun di lereng Gunung Kawi, bukan sekadar cerita mistis, bukan sekadar mitos yang sering beredar di internet. Saya melihat sendiri, mobil-mobil mewah datang tengah malam, artis terkenal yang wajahnya hampir setiap hari muncul di televisi. Sampai orang-orang yang sering kita lihat berdiri di belakang podium, memakai jas rapi dan dikawal banyak orang. Mereka datang bukan untuk wisata, bukan juga untuk berdoa seperti peziarah biasa. Mereka datang mencari sesuatu. Sesuatu yang katanya bisa mengubah nasib. Dan saya terlalu lama menyimpan rahasia itu. Saya akan menceritakan semuanya. Nama saya, sebut saja Yeni. Bukan nama sebenarnya. Saya sengaja menyamarkan identitas. Saya masih tinggal tidak jauh dari Gunung Kawi. Saya masih membuka warung sampai sekarang. Dan saya masih takut. Ia menarik napas panjang. Saya menjaga warung kecil di jalur menuju kawasan Gunung Kawi hampir 15 tahun. Warung saya sederhana. Dinding kayu, atap seng yang kalau hujan berbunyi begitu keras sampai orang harus berteriak ketika berbicara. Di depan warung ada beberapa bangku bambu, kompor gas kecil, panci besar berisi mie rebus, kopi hitam, wedang jahe, gorengan hangat, dan beberapa bungkus rokok. Pagi hari biasanya ramai, peziarah datang membeli sarapan, supir travel berhenti membeli kopi. Penduduk sekitar mampir sekadar mengobrol. Suasana sangat biasa. Kalau siang, kabut mulai turun perlahan. Angin dari lereng gunung membawa udara dingin yang menusuk kulit. Kadang aroma tanah basah bercampur wangi bunga melati dari arah makam. Kalau malam, semuanya berubah. Warung saya menjadi tempat singgah terakhir sebelum orang naik menuju kawasan tertentu. Tidak semua orang datang membawa wajah tenang. Ada yang wajahnya penuh harapan. Ada yang menangis. Ada yang diam sejak turun dari mobil. Dan ada yang matanya kosong. Awalnya saya tidak pernah berpikir macam-macam. Saya hanya berdagang. Tidak peduli siapa yang datang. Yang penting mereka membeli makanan. Namun perlahan, saya mulai menyadari sesuatu. Hampir setiap malam Jumat Legi, suara kendaraan terdengar jauh lebih ramai dibanding malam biasa. Padahal kawasan itu bukan jalur wisata utama. Saya sering mendengar suara langkah kaki di belakang warung. Padahal ketika saya menoleh, tidak ada siapapun. Kadang terdengar suara perempuan tertawa pelan. Padahal keadaan benar-benar sepi. Pernah suatu malam, gelas kopi di meja bergeser sendiri sekitar beberapa sentimeter. Saya berpikir mungkin karena meja tidak rata, tapi sesaat kemudian, kompor yang sudah saya matikan menyala sendiri. Saya mulai merasa ada sesuatu yang memperhatikan saya setiap malam, setiap saya menutup warung, setiap saya berjalan menuju rumah. Perasaan itu selalu muncul, seolah ada mata yang mengikuti dari balik pepohonan. Semua berubah sekitar 7 tahun lalu. Malam itu dingin sekali. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Saya sedang membereskan gelas. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara mesin mobil. Bukan 1, 2, 5, 10. Belasan kendaraan. Lampunya memotong kabut. Saya berdiri di depan warung. Mobil-mobil itu bukan kendaraan biasa, SUV hitam. Sedan mewah. Mobil dengan kaca sangat gelap. Sebagian memakai plat nomor luar kota. Beberapa dikawal kendaraan lain. Yang aneh, mereka datang hampir bersamaan. Satu persatu berhenti sebentar. Ada yang membeli air mineral. Ada yang membeli kopi.
Tidak banyak bicara, semua terlihat tegang. Saya sempat bertanya kepada seorang sopir, "Mas, ada acara apa malam ini?" Dia hanya tersenyum hambar. "Lagi ada tamu penting." Tidak lama kemudian, saya mencium bau bunga kantil yang sangat menyengat. Padahal di sekitar warung tidak ada pohon bunga. Angin berhenti, suasana mendadak sunyi. Bahkan suara jangkrik menghilang. Lalu, saya melihat sesuatu. Di balik pohon besar dekat tikungan, ada sosok perempuan memakai kebaya putih. Rambutnya sangat panjang. Ia berdiri diam. Wajahnya tidak terlihat. Saya berkedip. Sosok itu hilang. Saya pikir mata saya salah. Namun seorang pelanggan yang sedang minum kopi mendadak berdiri. "Waduh, ada lagi." Dia langsung membayar, masuk mobil, pergi, tanpa menjelaskan apapun. Malam-malam berikutnya, kejadian aneh semakin sering. Kadang terdengar suara gamelan sangat pelan. Padahal tidak ada hajatan. Kadang terdengar orang menangis dari arah hutan. Ketika dicari, tidak ada siapapun. Suatu malam, seorang pria tua mampir. Pakaiannya serba hitam. Ia memesan kopi namun tidak diminum. Ia hanya memandang jalan. Lalu berkata, "Malam ini banyak tamu." Saya mengangguk. "Iya, Pak." Dia tersenyum. Tamu yang datang bukan semuanya manusia. Saya tertawa kecil, mengira beliau bercanda. Namun ia melanjutkan, "Kalau nanti ada yang memanggil namamu dari belakang, jangan pernah menoleh." Bulu kuduk saya langsung berdiri. Belum sempat saya bertanya. Pria itu sudah berjalan pergi, masuk ke kabut, dan menghilang. Benar-benar hilang, tidak terdengar suara langkah, tidak terlihat bayangan, seolah ditelan malam. Sejak saat itu, setiap malam saya selalu mendengar seseorang memanggil, "Yeni." Pelan, sangat pelan. Persis dari belakang telinga, padahal tidak ada siapapun. Saya memilih diam. Saya tidak pernah menoleh, karena saya selalu teringat pesan pria tua itu. Puncaknya terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Hari itu hujan turun sejak sore. Warung cukup sepi, sekitar pukul 8 malam. Sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan warung. Nilainya mungkin miliaran. Turun beberapa orang, lalu seorang perempuan memakai masker dan topi. Awalnya saya tidak mengenali, sampai ia melepas sedikit maskernya ketika makan. Saya terkejut. Saya kenal wajah itu. Ia artis, sangat terkenal. Sering muncul di sinetron, bahkan menjadi bintang iklan. Saya pura-pura tidak mengenali. Ia makan sangat sedikit. Lebih banyak diam, wajahnya pucat, matanya sembab, seolah habis menangis. Di belakangnya berdiri beberapa pria berbadan besar. Tidak lama kemudian, seorang sopir menghampiri saya. "Pak, bisa minta tambah kopi?" Saya mengangguk sambil membuat kopi. Ia berbisik sangat pelan. Kasihan sebenarnya. Saya menoleh. "Maksudnya?" Ia melihat ke arah artis tadi. 5 tahun karirnya menurun. Sudah coba banyak cara. Lalu dikenalkan seseorang. Saya diam. Sopir itu melanjutkan. "Malam ini beliau mau naik. Katanya ada ritual." Saya merasakan tenggorokan mendadak kering. "Ritual apa?" Sopir itu menatap mata saya. "Loh, Bapak kan pasti tahu. Saya dengar orang sini banyak yang membantu." Saya menggeleng. "Saya cuman penjaga warung." Ia mengangguk pelan. Namun sebelum pergi, ia mengucapkan satu kalimat yang masih saya ingat sampai sekarang. Semoga yang diminta tidak terlalu mahal. Mereka pergi. Sekitar 3 jam kemudian, rombongan itu turun lagi, namun suasananya berbeda. Artis itu berjalan sempoyongan. Wajahnya sangat pucat, matanya merah. Ia seperti menangis.
Tangannya terus menggenggam sebuah kain hitam. Sejak malam itu, karirnya benar-benar melejit. Namanya kembali terkenal. Filmnya laris, iklannya banyak. Semua orang memuji kebangkitannya. Tapi, saya tidak pernah bisa melupakan malam itu. Saya pikir kejadian itu hanya sekali. Ternyata saya salah. Bulan demi bulan, semakin banyak orang penting datang. Suatu malam, saya melihat iring-iringan kendaraan dengan pengawalan ketat. Jumlahnya belasan, mereka berhenti sebentar. Tidak ada yang turun, hanya beberapa ajudan membeli kopi. Seorang pria berpakaian rapi turun sebentar. Wajahnya saya kenal, saya sering melihatnya di berita. Seorang pejabat. Levelnya sangat tinggi. Beberapa bulan kemudian, datang lagi rombongan berbeda. Kali ini lebih besar, ada kendaraan yang memakai lampu strobo. Semua serba tertutup, tidak ada yang ingin diketahui orang. Saya mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang mereka cari? Suatu malam, saya memberanikan diri bertanya kepada seorang sopir lain, memangnya benar banyak orang penting ke sini? Sopir itu tertawa pelan, "Bapak ini lucu, bukan banyak lagi. Hampir setiap bulan, bahkan..." Ia menghentikan kalimatnya. Saya menunggu, bahkan ada menteri. Saya terdiam. Mereka datang diam-diam, tidak ingin diketahui media. Mereka percaya di sini masih ada jalan pintas. Saya hanya bisa menatap cangkir kopi yang mulai dingin. Namun kejadian yang paling membuat saya takut terjadi seminggu setelahnya. Seorang pria berpakaian rapi datang bersama dua orang bertubuh besar. Ia tidak memperkenalkan diri. Ia hanya meletakkan amplop tebal di atas meja. "Lupakan semua yang pernah Bapak lihat." Saya mendorong kembali amplop itu. Saya tidak mengerti. Ia tersenyum tipis. "Bagus. Teruslah tidak mengerti." Lalu mereka pergi. Malam berikutnya, warung saya dilempari batu. Tidak ada orang, hanya suara. Brak, brak, brak. Ketika saya keluar, jalan kosong. Namun di tanah, ada bunga kantil berserakan. Saya mulai ketakutan. Beberapa minggu kemudian, ada seorang asisten artis datang sendirian. Ia memesan kopi. Tidak diminum. Ia hanya berkata, "Pak, kalau Bapak masih ingin membuka warung di sini, jangan pernah cerita kepada siapapun." Saya bertanya, "Kalau saya cerita?" Ia tersenyum. "Bapak percaya karma?" Saya tidak menjawab. Ia berdiri, meninggalkan uang tanpa mengambil kembaliannya. Sejak malam itu, saya sering bermimpi. Dalam mimpi, saya melihat antrean orang memakai pakaian mahal. Semua berjalan menuju puncak. Namun bayangan mereka tidak mempunyai kepala. Saya terbangun setiap pukul 3 dini hari. Dengan bau bunga kantil memenuhi kamar. Padahal tidak ada bunga sama sekali. Saya mulai berpikir, mungkin semua ini hanya kebetulan. Namun setiap kali malam Jumat Legi tiba, mobil-mobil mewah kembali berdatangan. Kabut kembali turun, dan suara langkah kaki kembali terdengar di belakang warung. Sampai akhirnya, saya memutuskan datang ke kanal Mr. Mistis. Bukan karena saya ingin terkenal. Bukan juga karena ingin membuka aib siapapun. Saya hanya ingin mengingatkan, kalau memang benar ada orang-orang yang percaya kekayaan, jabatan, atau ketenaran bisa dibeli melalui jalan yang tidak semestinya. Mereka mungkin mendapatkan semuanya. Tapi saya melihat sendiri, tidak ada satupun dari mereka yang datang dengan wajah tenang. Semua terlihat ketakutan, semua membawa beban, dan ketika mereka pulang, entah kenapa, wajah mereka justru terlihat lebih kosong daripada saat datang. Kadang saya masih bertanya sendiri, apa sebenarnya yang mereka tinggalkan di atas sana? Apa yang mereka tukarkan?
Apa yang mereka korbankan? Saya tidak tahu, dan mungkin saya memang tidak ingin tahu, karena sampai hari ini, setiap malam Jumat Legi, sekitar pukul 11:13, masih ada sebuah mobil hitam tanpa plat depan yang selalu berhenti tepat di depan warung saya. Mesinnya tidak dimatikan. Lampunya tetap menyala selama 5 menit. Tidak ada seorang pun yang turun. Lalu mobil itu pergi begitu saja menuju arah Gunung Kawi, yang membuat saya merinding. Bekas ban mobil itu tidak pernah meninggalkan jejak di tanah yang basah. Kalau kalian suatu saat berkunjung ke sekitar Gunung Kawi dan melihat sebuah warung kecil yang lampunya redup, jangan heran kalau pemiliknya sesekali melirik ke arah jalan, seolah sedang menunggu seseorang atau sesuatu. Karena mungkin pada malam itu, rombongan berikutnya sedang dalam perjalanan. Dan mungkin di antara mereka ada nama yang setiap hari kalian lihat di televisi.